Hello, Mrs. Danvers. You come here with me. Welcome to Stonewall. Not so bad without your boys, huh? I still came out on top. This is my house. Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dan makin sukses ke depannya. Aku juga mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya ya. Clear. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan dua orang polisi yang bernama Mason dan Joel, di mana saat ini mereka sedang mengejar gangster yang cukup terkenal di kota tersebut. Mereka bernama Griffin dan Victor. Go. I got this one. Saat itu Griffin berhasil dilumpuhkan, tapi Victor berhasil melarikan diri. Saat Mason dan Victor bertemu, mereka pun terlibat baku tembak hingga ke perkelahian dengan tangan kosong. Dari postur badan saja kita sudah bisa melihat bahwa Mason tidak ada apa-apanya dibandingkan Victor. Dan sudah jelas, perkelahian tersebut dapat dimenangkan oleh Victor. Tapi beruntungnya, Joel dan polisi lainnya tiba tepat waktu hingga Victor dapat diamankan. Setelah insiden tadi, Mason pun pulang ke rumahnya untuk menemui istri cantiknya yang bernama Jocelyn. Sama seperti suami pada umumnya, Mason dan Jocelyn sangat menikmati keromantisan mereka. 3 bulan kemudian, saat Mason sedang bekerja, Mason pun mendapatkan kabar dari atasannya bahwa Victor dan Griffin telah dibebaskan karena kunci sakti mereka telah menghilang, sehingga tidak ada bukti yang kuat di persidangan untuk menahan mereka. Bad news. Charges were dropped. Both brothers. Kemudian Mason pun menghubungi istrinya yang berada di rumah, dan ternyata saat ini Victor telah berada di rumah Mason. Mason yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas untuk kembali pulang. Hey, baby. Dalam perjalanan pulang, Mason pun lagi-lagi mencoba menghubungi istrinya melalui HP lain karena tidak ada jawaban. Mason pun menghubungi Joel dan mengabari bahwa Victor saat ini sedang berada di rumahnya. Jocelyn yang baru saja selesai mandi langsung disambut oleh Victor. Sempat melarikan diri, namun tetap saja Victor berhasil menangkapnya. Hello, Mrs. Danvers. You come here with me. Mason yang baru sampai di sana pun dan hampir menembak kepala Victor, tapi Joel menahan Mason. Karena jika ia sampai menembak Victor, Mason juga akan ikut bersalah. You put that gun down. Setelah pemakaman Jocelyn, hidup Mason kini seakan tidak ada tujuan. Joel sebagai rekan kerja yang baik mencoba untuk menghibur Mason, dan Joel akan berjanji menuruti apa saja yang akan diminta oleh Mason. Hey, Mace. Anything you need, Mace. Thanks. Malam harinya, Mason pun pergi ke tempat kediaman Griffin. Saat sampai di sana, Mason pun menelpon Joel dan menyuruhnya untuk datang kemari. Kemudian Mason pun mulai masuk ke dalam dan membantai semua orang yang berada di sana. Tak lama setelah itu pun, Joel beserta para polisi pun datang ke sana dan mendapati Mason yang telah membunuh beberapa orang. Karena kesalahannya tersebutlah, Mason harus menjalani hukuman di penjara. Welcome to Stonewall. Di penjara, Mason pun satu sel bersama dengan seorang pria tua bernama Oswald. Tak lama kemudian, seorang penjaga bernama Will memanggil Mason untuk bertemu dengan kepala sipir penjara. Ini adalah Snyder, kepala sipir penjara. Awal pertemuannya dengan Mason, Snyder juga berkata kepada Mason, jika ia mempunyai tujuan di penjara ini, maka lakukanlah. Selanjutnya di kantin penjara, Mason pun bertemu dengan Victor, di mana Victor langsung berbicara mengenai kematian istri Mason. Mason pun mengembalikan perkataan tersebut dan mengatakan bahwa mayat terakhir yang berada di samping Mason
merupakan Griffin yang tak lain adalah adik kandung Victor. Mendengar hal tersebut, Victor pun berkata, "Apapun rencanamu di sini, ini adalah rumahku dan kau tidak akan pernah menang melawanku." I still came out on top. This is my house. Kemudian saat sedang bekerja di bagian laundry, tiba-tiba ada beberapa narapidana lainnya yang menyerang Mason. Karena Mason hanya sendirian, Mason nampak kewalahan melawan mereka. Dan saat Mason ingin dibunuh, beruntung salah seorang sipir bernama Wilson datang ke sana dan segera menyelamatkan Mason. Singkat cerita, di lapangan penjara, Mason pun menghampiri Wilson yang ternyata Wilson merupakan rekan Mason di kepolisian dulu. Mason pun bertanya kepada Wilson mengenai Victor. Wilson pun menjawab bahwa Victor memiliki koneksi di luar maupun di dalam, dan ia memiliki dua orang bawahan yang sangat dipercaya. Mereka bernama Drexen dan Booker. Dan satu lagi, ada hal penting yang harus Mason ketahui, bahwa Victor hanyalah badan, yang berarti ada seorang yang lebih tinggi di baliknya. Setelah itu Mason pun terus memikirkan perkataan Wilson. Kemudian Mason pun menemui Joel dan berkata bahwa ada sesuatu yang janggal di penjara ini. Namun sayangnya, percakapan tersebut berhasil disadap oleh seorang sipir bernama Lister, dan Lister segera melaporkan hal tersebut kepada Snyder. Singkat cerita, saat ini pun Mason masih mengingat saat penyerangan dirinya beberapa waktu lalu. Mason yang masih dendam karena peristiwa itu pun memutuskan untuk membalas dendam kepada 2 dari 3 tersangka yang menyerangnya. Kemudian John yang merupakan salah satu penyerang Mason pun telah mendengar kabar mengenai Mason yang telah membunuh kedua orang rekannya. John pun kemudian menghampiri Victor dan memberinya kabar tentang hal tersebut. Victor pun menyuruh John untuk tenang dan biarkan Mason menjadi urusannya. And I'll deal with it. Should arrange for another reminder. Kembali ke Mason, di mana saat ini ia sedang berdiri di sel, tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya dan langsung menyerangnya. Beruntung Mason dapat melawan, dan saat Mason ingin membunuhnya, Will segera melerai mereka. Mason pun kini harus berada pada Snyder. Awalnya Snyder ingin mengajak Mason untuk bekerja sama, yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Namun Mason langsung menolak ajakan tersebut. Snyder yang merasa kecewa karena Mason telah menolak, langsung menyuruh Will untuk memasukkan Mason ke dalam penjara bawah tanah. Take Mr. Danvers to the hole. Singkat cerita, saat Mason telah selesai dari masa hukumannya, ia pun membalaskan dendamnya dengan menyerang John di selnya sendiri sampai ia tewas. Mendengar kabar kematian John, Victor pun kemudian mendatangi Snyder di ruangannya. Victor pun meminta agar Snyder mengizinkannya untuk menghancurkan Mason. Snyder pun berkata, untuk saat ini, waktunya tidak tepat untuk menghancurkan Mason. Oleh sebab itu, Snyder memberikan Victor sebuah nama yaitu Joel untuk target awalannya. We had a deal. Kemudian scene pun beralih ke Joel, di mana saat ia sedang dalam perjalanan pulang, pihak penjara menghubunginya dan memberinya kabar bahwa Mason telah ditemukan dalam keadaan tewas. Joel yang mendengar hal tersebut langsung bergegas menuju penjara. Sesampainya di penjara, ternyata ini semua hanyalah tipu daya dari Victor dan kawan-kawannya. Di mana saat Joel sampai di sana, Mason tidaklah tewas melainkan hanya disandra oleh mereka. Dan saat itu juga, Joel langsung dipukuli di depan mata Mason sampai John tak bernyawa. Singkat cerita, setelah insiden beberapa waktu lalu, Mason pun kini menemui Snyder dan menanyakan tentang perjanjian yang pernah ditawarkan oleh Snyder untuk dirinya. Setelah Snyder memberikan beberapa ocehan, Mason pun memiliki satu permintaan terlebih dahulu, yaitu kematian Booker. Kemudian Will pun mendatangi sel Booker dan meminta Booker untuk mengikutinya. Setelah sampai di tempat tujuan, tiba-tiba Mason muncul di sana dan segera menyuntikkan Booker yang dapat mematikan semua sel syarafnya. Setelah itu,
Mason pun langsung membeset tangan Booker sampai Booker tewas kehabisan darah. Victor yang mendengar kabar kematian Booker pun langsung pergi ke ruangan Snyder dan memintanya untuk membunuh Mason sekarang juga. Namun Snyder dengan santainya berkata bahwa kita sudah tak sejalan lagi dan sekarang adalah akhir dari kerjasama kita. Kemudian di kantin penjara, Mason pun kembali bertemu dengan Victor. Saat Victor ingin mendekati Mason dengan niat ingin membunuh, Mason langsung memukul salah seorang sipir untuk menghindari Victor. There's your boy. Di sel bawah tanah, Wilson pun mendatangi Mason dan menanyakan tentang insiden yang terjadi di kantin tadi. Setelah Wilson cukup lama berbincang dengan Mason, Wilson pun memberikan Mason sebuah pisau lipat yang mungkin berguna untuk dirinya nanti. Mason juga berterima kasih kepada Wilson karena telah menyelamatkannya waktu di tempat laundry. Here. Thank you. Kemudian Snyder pun menghampiri Mason untuk menanyakan tentang perjanjian mereka. Mason pun dengan santainya menjawab bahwa kita tidak pernah mempunyai perjanjian dan aku tidak pernah membutuhkanmu lagi. Mason pun juga berkata bahwa saat ini ia sudah tahu siapa yang membebaskan Victor untuk membunuh istrinya, dan orang itu adalah Snyder sendiri. Agreement. I don't need you anymore. I believe an apology is in order. Setelah itu Snyder bertemu dengan Victor dan membuat perjanjian baru dengannya. Kemudian Snyder kembali menghampiri Mason dan memberikan kabar bahwa masa tahannya di penjara ini telah habis dan Mason akan dipindahkan ke penjara lain. Danvers. Saat Mason sedang makan di kantin, Oswald pun menghampiri Mason dan memberikan kabar bahwa saat Drezel sedang sendirian. Mason yang mendengar hal tersebut langsung bergegas menuju tempat Drezel dan mengajarnya di sana. Di tengah perkelahian, beberapa rekan Drezel datang ke sana dan segera join di dalam perkelahian. Namun beruntungnya, Mason dapat mengalahkan mereka semua. Dan setelah itu, Mason membawa Drezel ke atas dan menjatuhkannya tepat di atas tembok. Setelah itu, beberapa napi pun mengambil senjata dan kericuhan pun terjadi di penjara tersebut. Di tengah-tengah kericuhan, Mason pun bertemu dengan Victor dan mereka pun kembali terlibat dalam perkelahian. Saat Mason unggul dari Victor, tiba-tiba Snyder datang ke sana dan langsung menembak punggung Mason. Saat Mason sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Snyder pun memberikan pistolnya kepada Victor dan menyuruhnya untuk membunuh Mason. Saat Victor ingin membunuh Mason, Mason pun berkata bahwa Snyder pun terlibat dalam pembunuhan Booker. Victor yang mendengar hal tersebut langsung mematahkan kaki Snyder saat itu juga. This is my house you've been living in. Tidak cukup sampai di situ, lagi-lagi Mason harus berurusan dengan beberapa narapidana yang menyerangnya. Setelah mengalahkan semua narapidana yang menyerangnya, Lister tiba-tiba datang ke sana dan langsung menodongkan pistol ke kepala Mason. Namun beruntungnya, Mason dapat mengambil alih pistol Lister dan langsung membunuhnya saat itu juga. Kemudian lagi dan lagi, Mason pun kembali terlibat dalam perkelahian dengan Victor. Namun kali ini, Mason dapat membunuhnya dengan menyayat leher Victor. I said look at me! Tidak hanya sampai di situ, ternyata Snyder masih ingin membunuh Mason. Namun beruntungnya, Wilson datang ke sana bersama beberapa polisi lainnya. Snyder pun ditahan atas penjualan kasus narkoba yang ia jalani bersama Victor. Dan Mason kini telah berhasil membalaskan dendamnya.
Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.